واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Umdatut Tafsir Anil Hafidh Ibn Katsir, yang diringkas tafsir Imam Ibn Katsir ini oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita kembali kepada pembahasan tafsir surah Al-Baqarah ayat 93 sekarang. Kemarin 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal adhabi an yu'ammaru wallahu basirun bima ya'malun. Yang terjemahannya, qul, katakan wahai Muhammad, in kanat lakumud darul akhiratu indallah, kalau seandainya hanya untuk kalian saja kampung akhirat itu wahai Yahudi. Kalian di sini asbabun nuzulnya untuk orang Yahudi. Katakan kepada orang Yahudi itu, wahai Muhammad, kata Allah, kalau seandainya kehidupan akhirat, kesenangan di akhirat itu hanya untuk kalian saja di sisi Allah, khalisatan min dunin nas, khusus untuk kalian, bukan untuk manusia lain. Fatamannawul mauta, maka mintalah kematian. In kuntum sadiqin, kalau seandainya kalian benar, maka berangan-anganlah untuk mati gitu. Walay yatamannawhu abadan, dan sekali-kali tidak akan mereka orang-orang Yahudi itu menginginkan kematian selamanya. Bima qaddamat aydihim, disebabkan apa yang telah dilakukan, yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Wallahu alimun bizzalimin, Allah Maha mengetahui tentang keadaan orang-orang zalim.
Wala tajidannahum, engkau benar-benar betul-betul akan mendapati orang Yahudi itu, wahai Muhammad, ahrasan nasi ala haya, manusia yang paling rajin, yang paling antusias, yang paling berambisi untuk kehidupan dunia. Orang Yahudi ambisinya luar biasa untuk kehidupan dunia ini. Wa minal ladzina asyraku, daripada orang-orang musyrik juga, namun orang Yahudi di atasnya lagi. Yawaddu ahaduhum, mereka menginginkan, salah seorang dari mereka, yakni tiap-tiap mereka menginginkan, law yu'ammaru alfa sanatin, kalau seandainya bisa diberikan umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar, walaupun panjang umur maka tidak akan menyelamatkan atau mengeluarkan mereka dari azab Allah. Wallahu basirun bima ya'malun, Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fi din yang Allah muliakan. Jadi ayat ini masih menerangkan kepada kita sifat orang-orang Yahudi dari Bani Israel. Jadi sifat mereka yang pertama, mereka mengklaim merekalah yang akan selamat di akhirat kelak. Hanya untuk mereka sajalah kehidupan akhirat itu. Kemudian kalau itu benar, coba minta supaya mereka berangan-angan mati, wahai Muhammad. Ternyata setelah dilakukan, diajak bermubahalah. Kalau kalian benar, ya, kalian masuk ke dalam surga. Namun kalau kalian dusta, maka kalian akan dilaknat oleh Allah. Ternyata mereka selama-lamanya tidak mau. Ya, tidak mau, mereka disuruh untuk mati, berangan-angan untuk mati. Kalau mereka mengklaim mereka sajalah yang akan mendapatkan kehidupan akhirat tersebut, kesenangan di sana. Apa yang menyebabkan mereka tidak mau mengklaim kematian itu, meminta kematian itu, berangan-angan untuk mati itu? Karena mereka tahu kesalahan mereka, apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka, bima qaddamat aydihim. Kemudian sifat mereka juga disebutkan dalam ayat ini, mereka adalah manusia yang paling berambisi terhadap kehidupan dunia. Jadi kalau seandainya ada orang hari ini dalam masjid juga pengana nyuka dunia, berarti menyerupai Yahudi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Badannya di masjid, jasadnya di masjid, namun pikirannya di pasar, pikirannya ya dunia. Maka mereka menyerupai Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus terang, Pak, ya. Harus jelas-jelas kita. Ya. Kenapa Allah menceritakan kisah-kisah Yahudi? Supaya jangan kita menyerupai mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang Yahudi ini sukanya umur panjang. Makanya Allah mengatakan, yawaddu ahadukum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzazi minal adzabi ay yu'ammar. Yawaddu ahaduhum, mereka menginginkan, law yu'ammaru alfa sanah, kalau diberikan panjang umur mereka pingin hidup 1000 tahun. Karena mereka memang sangat cinta kepada dunia ini. Takut mereka kepada kematian, karena mereka tahu. Karena orang Yahudi ini tahu kebenaran, seperti yang telah kita bahas dahulunya. Orang Yahudi tahu kebenaran, namun mereka tidak mengamalkannya. Tahu mereka salah. Makanya mereka takut mati. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Sekarang kita masuk kepada perkataan Imam Ibnu Katsir.
Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah an Ibni Abbasin dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Maksud dari ayat ini yaitu ud'u bil mauti, mintalah mereka untuk mendoakan kematian wahai Muhammad. Ala ayyil fariqaini akdzab, terhadap mana di antara dua kelompok yang berdusta. Jadi kaum muslimin ya dan kaum Yahudi ini. Dalam ayat yang sebelumnya antara Yahudi dengan Nasrani. Karena orang-orang Nasrani mengatakan ya yang masuk surga itu hanya Nasrani. Kemudian Yahudi berkata yang masuk surga hanyalah Yahudi. Kalau seperti itu, coba kalian minta mati saja. Coba ada yang berani enggak? Ternyata mereka tidak berani. Takut. Karena mereka tahu mereka salah. Fa'abau, maka mereka orang Yahudi itu enggan zalika, untuk berangan-angan mati terhadap seruan dari Nabi. Jadi Nabi mengatakan, kalau kalian wahai orang Yahudi merasa benar, kalau kalian merasa kalianlah yang akan selamat kelak di akhirat, fatamannawul mauta. Ini yang Allah suruh Nabi sampaikan ke Yahudi itu. Maka mintalah kematian. In kuntum shadiqin. Kalau kalian merasa benar, mintalah mati. Maka mereka abau, enggan dzalika, fa'abau dzalika, enggan untuk melakukan hal itu. Ala Rasulillah, atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wal kufru bidzalika, dan mereka ingkar akan hal itu dengan perkara itu. Dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, ingkar mereka, enggak mau mereka. Tidak digubrisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau tamannauhu yauma qala lahum dzalika, kalau seandainya mereka berharap kematian pada hari Rasulullah mengatakan itu kepada mereka, ma baqiya 'alal ardi yahudiyun illa mata, maka tidak ada satupun dari orang Yahudi yang hidup kecuali mati semuanya. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ketika turun ayat ini, Pak, ketika turunnya ayat yang mulia ini, ketika Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Muhammad, qul, katakan kepada Yahudi itu, in kanat lakumud darul akhirah, kalau seandainya bagi kalianlah darul akhirah, kampung akhirat itu, indallah, yang ada di sisi Allah itu, khalisatan, khusus untuk kalian saja, min dunin nas, bukan untuk manusia lain, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka haraplah kematian kalau kalian benar. Kalau seandainya ketika ayat ini turun orang Yahudi itu menyanggupinya, Pak, oke, gitu ya. Maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ma baqiya 'alal ardi yahudiyun, tidak ada satupun Yahudi yang akan hidup, yang tersisa di bumi ini, illa mat, kecuali semuanya mati. Namun tidak mau Yahudi tahu, ini betul ini yang disampaikan oleh Muhammad, kaget salah ngomong mati, ini kolat kita kan. Tahu Yahudi itu sudah tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Namun karena hasad, ya, karena baghyun, ya, karena kerakusan mereka, rasis mereka, ya, karena mereka hanya menerima Nabi itu hanya dari bangsa mereka saja, dari kaum mereka saja. Jadi orang Yahudi ini manusia yang paling rasis di permukaan bumi ini. Ya, mereka itu orang qaumiyah, ya, orang yang fanatik kaum Yahudi saja. Kalau ada nabi dari bangsa Yahudi, dari kaum Yahudi, mereka ya percaya. Namun nggak percaya amat gitu, Pak, ya. Sesuai dengan hawa nafsu mereka benarkan. Tapi kalau tidak juga, bahkan mereka bunuh para nabi mereka. Bahkan Nabi Musa mereka khianati. Sudah diselamatkan oleh Nabi Musa orang Yahudi itu dari kejaran Fir'aun, ya kan?
sudah diperlihatkan oleh Allah melalui Nabi Musa mukjizat yang besar. Bagaimana Allah menyelamatkan mereka dengan membelah laut, ya. Namun orang Yahudi ini tetap mereka, ya, berkhianat kepada Nabi Allah, Rasulullah, ya, utusan Allah Nabi Musa alaihissalam. Begitulah sikap mereka sampai di hari diutusnya Rasulullah. Maka orang Yahudi yang tidak beriman kepada Rasulullah itulah Yahudi yang kafir, ahlul kitab yang kafir. Adapun ahlul kitab yang beriman memang ada. Ahlul kitab yang tetap memegang ajaran tauhid dan beriman tatkala diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan, rawahu Tabari min tariq Ibni Ishaq, telah meriwayatkan Imam At-Tabari dari jalan Ibnu Ishaq, wa rawa Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas, dan juga telah meriwayatkan Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas. Beginilah Pak metode Al-Imam Ibnu Katsir dan ulama-ulama, ya, ahlus sunnah lainnya, bahwasanya mereka mentafsirkan Al-Quran selalu dengan menukilkan tafsir para sahabat. Lihat, penuh dalam tafsir Ibnu Katsir itu qala Ibnu Abbas an Ibni Abbas, ya, rawahu At-Tabari an Ibni Abbas, ya kan, rawahu Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas, selalu seperti itu. Karena mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami agama ini dari manusia yang paling paham terhadap agama ini. Siapa manusia setelah Nabi Muhammad yang paling paham terhadap Islam ini, Pak? Apakah kita ataukah profesor-profesor? Tidak. Yang paling paham tentu para sahabat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka adalah manusia yang langsung direkomendasi oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajil. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnah dan sunnah para sahabat. Jadi sunnah para sahabat itu apa maksudnya, Pak? Maksudnya adalah bagaimana mereka menjalankan agama ini. Karena sunnah secara bahasa itu jalan. Sunnah itu artinya jalan, at-thariq, ya. Bagaimana jalannya para sahabat, bagaimana metodenya para sahabat Nabi memahami agama Islam ini. Makanya orang yang paling paham terhadap tafsir Al-Quran tentu para sahabat. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada di zaman mereka, kepada mereka. Jadi kita hari ini adalah generasi yang berusaha untuk kembali menelaah pemikiran, pemahaman mereka terhadap agama ini. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Warawa Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbasin qala, telah meriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas berkata, "Lau tamannau al-mauta, lau tamannau al-mauta la syariqa ahaduhum bariqah." Kalau seandainya mereka menginginkan kematian ketika ayat ini turunnya, akan tersedak mereka, begitu ya, menelan air ludahnya, mati mereka, ya, akan langsung Allah binasakan. Tapi mereka tidak mau, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang mereka tidak mau, ya. Walay yatamannaw abadan, kata Allah. Selama-lamanya mereka tidak akan menginginkan kematian itu, karena mereka tahu. Jadi mereka saja yang mengklaim diri mereka masuk surga, ya. Ini persis dengan orang-orang kalau ada yang mengatakan orang ini
neraka gitu ya. Ada Pak sebagian orang-orang yang mengklaim surga itu, ya kalau seandainya bukan golongan ke kami nggak akan masuk surga. Ada. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau Ahlussunnah tidak seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah memastikan surga. Kita tidak boleh memastikan seorang itu secara individu, secara nama, secara ta'yin. Seseorang itu dengan surga kecuali ada dalil yang memastikan. Namun kita hanya berharap, roja, narju, ya, narjullaha an yudkhilanal jannah, kan gitu. Kita hanya berharap supaya Allah memasukkan kita ke surga, tidak memastikan. Karena kalau memastikan butuh dalil, Pak. Yang pasti masuk surga itu Rasulullah, karena ada dalilnya. Yang pasti masuk surga itu adalah al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang datang hadis yang menyebutkan langsung nama-nama mereka, seperti hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Aliyun fil jannah. 10 orang gitu ya. 4 ini sudah barang tentu ini. Ya, kemudian dalam hadis yang terpisah Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, ya, kemudian Sumayyah diberikan kabar gembira dengan surga. Kemudian Uwais al-Qarni. Banyak. Kalau ada dalil secara khusus mentayin itu artinya memponis, ya, seorang itu masuk surga, baru kita ponis. Sementara kalau tidak ada dalil khusus, maka kita ambil dalil umum. Contoh, orang kafir secara umum, ya, masuk neraka kalau tidak masuk Islam. Maka kita yakini orang kafir, yang namanya kafir masuk neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang kafir itu dari golongan ahlul kitab, orang musyrik. Maka kalau mereka tidak masuk Islam, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Maka mereka telah dijadikan neraka. Nah, itu Allah yang mengatakan, bukan kita, Pak, Allah. Ya. Kemudian ketika Allah menjelaskan tentang neraka gitu ya, maka biasanya di akhir ayat Allah mengatakan, menutupnya dengan uiddat lil kafiri. Neraka itu sudah Allah sediakan buat siapa, Pak? Maka harus kita yakini, nggak boleh ragu. Orang kafir belum tentu masuk neraka. Na'udzubillah, berarti kita menentang Al-Quran. Karena Al-Quran secara tegas, secara secara terang, jelas, secara literal, teks mengatakan neraka itu buat orang kafir. Orang kafir di sini adalah orang yang tidak beragama Islam, kafir. Yahudi, Nasrani, ya kan? Hindu, Buddha, semuanya. Ini akidah kita, ya, akidah umat Islam. Ini bukan radikal, ya. Ini adalah hikmah, ini keadilan. Ya, karena konsekuensinya kalau kita bilang radikal berarti kita mengkritik Allah, dan na'udzubillahi minta siapa kita hamba, kita makhluk Allah, ya kan? Kita Allah ciptakan. Maka Allah telah buat aturan, orang yang kafir kata Allah kalau tidak masuk Islam di akhir hayatnya maka pasti masuk neraka. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, maka kita banyak-banyak bersyukur, ya, karena kita Allah berikan hidayah Islam. Sehingga kita mesti perhatian bagi manusia yang lain yang masih kafir. Ya, kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah Islamkan mereka, kan gitu ya. Allah mampu, Pak. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah mampu. Namun Allah ingin usaha kita, bagaimana usaha kita mendakwahi mereka supaya kita menjadi asbab hidayah bagi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita juga bersyukur kepada
saudara-saudara kita yang mereka berjuang menyebarkan Islam ini kepada orang-orang yang tersesat dari kalangan kafirin, ya. Seperti Dr. Zakir Naik dan semisalnya, ini Masya Allah, itu luar biasa pahalanya Pak. Sudah berapa ribu manusia yang mendapat hidayah melalui sebab beliau. Masya Allah. Jadi kalau seandainya kita menyampaikan Islam ini Pak, orang mendengarkan Islam yang kita sampaikan, ini lebih baik dari apapun yang berbahagia, yang bernilai, yang mahal di dunia ini. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau seandainya Allah memberikan hidayah melalui sebabmu satu orang saja, ya kan? Maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu dikatakan oleh para ulama min anfasil amwalil Arab. Harta orang-orang yang paling bernilai, yang paling berharga itu onta merah di zaman ketika turun hadis itu. Ya, ketika urutnya hadis itu, pada asbab urutnya hadis itu. Jadi harta yang berharga itu untuk orang Arab ketika hadis itu turun adalah onta merah. Jadi kalau seandainya sekarang Pak, kita berjuang menyampaikan dakwah Islam ini kepada orang-orang yang belum kenal Islam, ya, banyak orang yang belum kenal Islam yang hidup di tengah-tengah kita sekarang ini. Maksudnya masih di Jambi ini Pak, betapa banyak suku anak dalam itu masih gak tahu agama. Coba kita sekali-kali ke Bukit 13 Pak ya, atau ke Bukit 30, ada pula suku pedalaman, ada suku Talangnama. Pastor setelah masuk ke dalam itu, na'udzubillah min dzalik, ya. Banyak mereka yang murtad. Ada sebelumnya juga yang ini kata dinas sosial, datanya dari dinas sosial Pak ya. Sebelumnya masuk Islam mereka Pak Ustadz ya. Ada musola di tempat mereka, masuklah ini orang salib ini ya, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Maka untuk itu Pak, kita mesti ada perhatian kita untuk mendakwakan Islam ini. Jadi dakwah Islam itu tidak hanya sebatas kita, komunitas kita aja, di luar Islam, apalagi sesama Islam Pak. Orang-orang yang belum kenal sunnah itu harus ada perhatian kita, sehingga kita nggak eksklusif. Kita berbaur, namun kita mewarnai, menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, wa hadhihi asanidu sahihatun. Sanad-sanad yang dibawakan tadi ini Pak, riwayat-riwayat hadis dengan sanad-sanadnya ini semuanya sahih. Ila Ibnu Abbasin, kepada Ibnu Abbas. Kemudian kata beliau, wa rawah Ibnu Jaririn an Ibnu Abbas. Imam Ibnu Jarir juga telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, "Lau annal yahuda tamannaul mauta lamatu." Kalau seandainya, kata Rasulullah, orang-orang Yahudi berharap mati, maka mereka akan mati. Ya, berdasarkan ayat ini. Namun mereka tidak mau Pak. Tahu mereka, kalau kita berharap mati, nanti mati nih kan gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Wala ra'au maqa'idahum minan nar. Maqa'id jamak dari maq'ad. Maq'id itu artinya adalah tempat duduk. Jadi kalau mereka berharap mati ketika itu Pak, ketika ditantang oleh Nabi itu, mereka berharap mati orang Yahudi, mereka akan mati. Dan mereka juga akan menyaksikan tempat duduk mereka di neraka. Jadi memang sudah ada itu neraka buat mereka yang tidak mau bertobat. Tapi kalau orang sekafir-kafir apapun, kalau mau masuk Islam, bertobat ikhlas, maka Allah akan mengampuninya. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang memiliki sifat kasih sayang, rahmat yang luas sekali. Ya, dalam Al-Quran Pak, ini sering juga kami sampaikan, bagaimana Allah sangat tegas sekali kepada orang munafik. Sampai-sampai Allah mengatakan apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu, kata Allah,
tempat mereka kelak di kerak neraka. Walan tajidu lahum nasira. Tidak akan ada seorang pun yang menolong mereka, orang munafik itu. Namun di ayat yang selanjutnya apa kata Allah? Ini luar biasa rahmat Allah. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertobat, kata Allah. Wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri. Wa tasamu billah, kemudian mereka berpegang teguh dengan agama Allah. Wa akhlasu dinahum lillah, kemudian mereka mengikhlaskan agamanya. Karena orang munafik itu nggak ikhlas lah ya. Kalau mereka mau tobat, mau ikhlas, maka kata Allah, faulaika ma'al mu'minin, mereka itu akan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, kata Allah, dan Allah akan memberikan orang mukmin itu ganjaran pahala yang besar ya. Jadi luar biasa buat Allah ya. Kalaupun orang itu munafik, kafir, Yahudi ya, kalau mau bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Ini luar biasa. Allah Maha Pemaaf, ya luar biasa. Namun kalau yang enggan minta ampun, enggan bertobat, nah itulah yang akan Allah realisasikan ancamannya kelak di akhirat. Ingat, kalau yang nak mau bertobat, sudah Allah beri kesempatan nih, Pak. Kita pun diberi kesempatan. Ada di antara kita mungkin yang masih judul, naudzubillah min dzalik. Karena ada juga Pak cerita gitu, sudah lama mengaji judul juga. Maka kita ajak melalui kursi ini gitu. Marilah kita bertobat kepada Allah selama kita Allah masih berikan usia. Sehari saja kita dikasih usia, itu berarti Allah masih sayang sama kita. Allah masih menginginkan kita kembali kepada Allah. Atau mungkin masih ada juga yang bertransaksi dengan riba. Sebelum datang ajal itu, mari kita meninggalkannya. Taubat yang nasuha itu adalah taubat yang kita dengannya meninggalkan dosa. Maka syaratnya Pak, kata Imam An-Nawawi, ayuqli'an yadzam. Al-iqla' namanya kalau dalam bahasa Arab. Kita meninggalkan betul. Jadi kalau ada orang yang bertobat tapi masih juga bermain-main, enggak. Jadi syarat mutlak tobat nasuha itu yang pertama meninggalkan betul. Ya. Berniat sekarang tobat misalnya, udah tinggalkan semuanya. Kemudian yang kedua menyesal. Nah, setelah meninggal itu bukan menyesal, ya Allah kenapa pula tobat. Bapak kalau dari bang tuh ya Allah, ini tidak diterima tobatnya Pak ya. Yang menyesal yang dimaksud adalah menyesali perbuatan, ya Allah kenapa ya Allah ya. Saya melakukan riba itu ya, berapa tahun aku telah bertransaksi dengan riba. 1 rupiah saja dana riba yang kita makan, maka sama hukumnya berzina dengan ibu. Na'udzubillah. Ini sudah ratusan ribu nih ya Allah gitu ya. Itu Pak yang kita tangisi. Setiap kita nangisi dosa kita itu Pak, pahalanya Masya Allah gitu. Bukan menyesal kenapa aku keluar ya Allah. Bukan itu. Ya, kita menyesali kenapa jatuh kena maksiat itu Pak. Kemudian yang ketiga syarat tobat itu ada tekad, azam untuk tidak lagi mengulanginya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau seandainya orang itu tidak nasuha taubatnya Pak, biasa cepat baliknya. Ya, kemarin baru keluar pangal masuk pang yang lain. Nauzubillah. Minta itu berarti tobatnya enggak nasuha ya. Ya, tapi kalau orang yang betul-betul bertobat Pak, dia benci ketika ingat dengan maksiatnya itu. Sebagaimana dia tidak mau dicampakkan ke dalam neraka, seperti itu. Itulah orang yang akan mendapatkan manisnya keimanan yang disebut oleh Nabi dalam hadis sahih muttafaqun alaih. Kata Rasulullah salasun, ada 3 hal. Man kunna fihi wajada bihi halawatul iman. Kalau ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari apapun yang ada di dunia ini. Jadi Allah prioritas yang pertama. Begitulah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau lama sekali menginginkan mendapatkan anak Pak, lama sekali Pak. Tiba-tiba ketika dapat anak di istri yang kedua beliau dapat perintah Allah melalui mimpi, ya.
sembelih anakmu wahai Ibrahim. Galau lah beliau kan. Namun ya dalam ya kan, namun beliau tahu Pak, beliau beriman. Ini yang menyuruh ini Allah. Berarti Allah ingin menguji imanku. Baik, seperti itu. Diceritakanlah kepada anaknya. Ya apa? Ya bunayya, sesungguhnya aku melihat gitu, wahai anakku sayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Ya, inni azbahuka, aku menyembelihmu. Kalau mimpi Nabi itu wahyu Pak. Tapi luar biasa jawaban anak beliau Ismail. Ternyata anaknya telah dididik dengan keimanan yang lebih mencintai Allah dari apapun. Kalau itu perintah Allah, wahai ayahku ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kalau seandainya itu perintah Allah, lakukan. Kan gitu. Ini subhanallah. Ini luar biasa Pak, merinding kita ya. Bagaimana kuatnya iman mereka gitu. Ya, kuatnya ya. Disuruh nyembelih anak pun kalau itu Allah yang memerintahkan, tidak ada tawar-menawar. Beda dengan kita lajal-lajal haram Pak ya. Aduh, macam mana ya? Lajal-lajal haram, jelas itu. Lajal-lajal itu syirik, tapi segan Pak kan. Nanti tidak ikut acara syirik itu atau acara bid'ah itu, masih kita ya segan, kena lemahnya iman kita. Maka kita berdoa Pak ya, mudah-mudahan kita Allah berikan keimanan yang seperti itu. Luar biasa. Ternyata Allah pun tidak akan zalim gitu. Ketika melihat keimanan mereka yang luar biasa itu, Allah ganti dengan domba. Kenapa? Allah hanya ingin mengetes, menguji imannya Ibrahim. Luar biasa betul. Jadi kalau seandainya ada dalam hati kita Pak, rasa cinta kepada Allah dan Rasul nomor 1, insya Allah kita akan merasakan manis keimanan itu. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya seseorang itu mencintai saudaranya, namun motif dia mencintai saudara itu karena Allah, bukan karena ada uangnya. Sekarang Pak, manusia berteman kalau temannya berduit ya, ini senang dia. Bukan itu yang akan mendapatkan manisnya iman itu. Namun orang itu berteman dengan seseorang karena Allah, karena dia berharap apa-apa, berharap temannya menasihati dia, berharap temannya mendoakan dia, berharap temannya memotivasi dia beribadah. Itulah yang disebut dengan cinta karena Allah. Ini sebab yang kedua. Seseorang mencintai karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wa an yakroha an ya'uda fil kufri kama yakroha an yuqdhafa fin nar, kata Rasulullah. Seseorang itu dia tidak mau lagi kembali kepada kekufuran yang pernah dia lakukan, atau kepada maksiat. Dia sudah hijrah, dia sudah masuk Islam misalkan kalau mu'allaf. Dia tidak akan kembali lagi kepada masa kelamnya, kepada maksiat yang pernah dia lakukan. Dia sangat benci. Ketika dia ingat maksiat itu, dia benci, minta ampun. Sebagaimana dia tidak mau dan dia benci an yuqdhafa finnar, dilemparkan ke neraka jahanam. Itu Pak, kalau ada dalam hati kita itu Pak, misalnya kita tobat dalam satu dosa, betul-betul kita benci dengan dosa itu, ya kan? Betul-betul kita tanamkan kebencian yang luar biasa, bahkan penyesalan yang besar ketika ingat dosa itu menetes air mata kita. Nah, ini tanda orang dapat imannya iman itu ya. Ya Allah, kenapa aku ya Allah ya? Kenapa saya lakukan itu dulu ya Allah? Nangis ya Pak. Ya. Bukan dibanggakan, sebagian orangnya belum ada apa-apanya Bapak baru minum itu. Saya dulu tiap hari minum nih bengkak nih perut nih minum bir. Na'udzubillah. Ada pula ikhwan ya seperti itu Pak ya. Nah itu belum bertobat seperti itu. Kalau orang yang betul-betul tobat itu ingat dia minum bir, ya Allah ya, dalam kesendirian dia menangis. Bahkan Umar bin Khattab itu tidak pernah meneteskan air matanya di khalayak. Namun kata istrinya, ketika sendiri terseduh beraung-raung nangis dia. Ketika datang orang, kayak nggak terjadi apa-apa, nggak ada apa-apa. Ternyata hitam kelopak matanya nih Pak, karena menangisi kesalahan yang pernah dilakukan. Ini luar biasanya sahabat. Maka kita dianjurkan oleh Nabi Pak, untuk menangisi kesalahan kita itu dianjurkan. Sebagaimana hadis sahih dari sahabat Uqbah bin Amir,
Bertanya Uqbah bin Amir kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa sebab keberuntungan di dunia di akhirat itu apa? Maka Nabi mengatakan, "Amsik alaika lisana." Yang pertama, pelihara lisanmu. Yang kedua, wal yasa'ka baituka. Perluas rumahmu untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, wabki ala khati'atik. Tangisi dosa yang pernah kau lakukan. Itu perintah Nabi, Pak. Sunnah itu. Apalagi ibu-ibu ini yang suka nangis, ya. Nangis itu cobalah ingat dosa gitu. Jangan nangis telat uang belanja, nangis, ya. Nggak dibelikan baju baru, nangis, ya. Bukan tangisan itu yang mendatangkan ridho Allah. Ya. Macet uang belanja, nangis, ya. Bukan itu, Pak. Itu malah, ya, menandakan kita kurang sabar dalam kehidupan ini. Tangisilah dosa, ya Allah, kenapa dulu saya telat sholat, ya Allah. Para sholat, Pak, telat sholat nangis dia. Ya. Dan kita mesti lebih banyak lagi nangis sebenarnya, Pak, ya. Betapa banyak kelalaian-kelalaian kita, itu yang harus kita tangisi. Bukan menangisi dunia ini. Ya Allah, kenapa belum juga dapat mobil, ya Allah, teman-teman saya sudah bagaimana yang itu, Pak. Itu malah Allah murka sama kita, gitu ya. Iya, gak sabar betul orang ini nak dunia aja dia, kan gitu. Sampai nangis-nangis untuk dunia, jangan. Tangisilah akhirat. Dunia ini sangat hina untuk kita tangisi. Hilang motor, nangis, ya Allah, jangan. Tangis itu coba telat sholat subuh, ya kan? Lah jam 6 barulah nak sholat, ya Allah, nangis. Para salaf dulu nangis, Pak, ya Allah, telat, ya Allah, syaitan mana yang mengganggu, gitu ya. Apa dosa yang pernah saya lakukan, ya Allah, sampai telat saya sholat, gitu ya. Begitu, Pak, ya, seharusnya kita nih, ya. Kita semua, bukan Bapak aja, saya juga, gitu ya. Kita semua intinya, Pak. Jadi kalau kita ingin menangis, tangisilah dosa kita, tangisilah neraka yang luar biasa. Ya kan, sahabat kalau baca Al-Quran tentang neraka, nangis yang luar biasa, takut, ya Allah, tidak sanggup, Pak. Coba kita ditusuk duri aja, Pak. Kata Nabi, orang yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya lebih baik ditusuk kepalanya dengan sisir dari besi. Ya. Sekarang coba ya, kita ambil, jangankan besi itu, Pak, ya, ditusuk kepala kita. Kita ambil sekarang peniti aja, tusuk sakit apa? Ya. Itu luar biasanya sakitnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi orang Yahudi itu kalau berharap mati, ketika itu mati mereka, dan mereka akan melihat tempat duduk mereka di neraka. Walau kharajal ladzina yubahiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la raja'u la yajiduna ahlan wala malan. Kalau seandainya keluar, ya, orang-orang yang bermubahalah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mubahalah ini, Pak, ya, saling mendoakan laknat. Siapa yang benar antara kita? Kalau kamu yang benar, saya yang dilaknat. Kalau saya yang benar, kamu yang dilaknat. Ini doa laknat, ini mubahalah. Jadi kalau orang-orang yang ingin bermubahalah kepada Nabi itu sempat mereka betul-betul menyanggupinya, gitu ya, maka mereka akan keluar, ya kan, dari dunia ini, akan kembali, mereka tidak akan mendapati lagi la yajiduna ahlan wala malan, tidak akan mereka dapati lagi keluarga dan harta, karena laknat itu langsung turun atas mereka. Rawahul Imamu Ahmad, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis ini. Wa hadzal ladzi fassara bi Ibnu Abbas, wa hadzal ladzi fassara bi Ibnu Abbas al-ayata huwal muta'ayyan, dan inilah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, kata ayat ini. Jadi tafsir daripada ayat ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau seandainya orang Yahudi itu, ya, mau menerima ajakan dari Nabi, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, itu mintalah kematian, mereka sanggupi, ya, kami minta mati, ya Allah, matikan ke kami, ya kan. Kalau sempat orang Yahudi itu menerima ajakan Nabi, maka akan betul-betul mati mereka.
Ternyata Allah sudah tahu ya. Mereka tahu akan celaka, mereka tahu Nabi Muhammad itu benar ya. Kemudian mereka tidak mau untuk melakukan hal itu. Dan inilah yang ditafsirkan oleh oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Dan inilah yang ditakyin oleh beliau, yang yang disebutkan tentang tafsir ayat itu. Wa huwa du'a'u ala annal fariqaini akdzab. Dan dia adalah doa keburukan terhadap dua kelompok ya. Mana di antara keduanya itu yang akdzab, yang paling berdusta? Yang dusta siapa? Minhum au minal muslimin. Yang berdusta itu dari kalangan mereka orang Yahudi atau dari kalangan orang-orang muslim. Ala wajhil mubahalati ya. Di atas mubahalah. Jadi siapa di antara mereka? Apakah orang Yahudi yang benar ataukah orang beriman kaum muslimin yang benar? Namun orang Yahudi tidak mau dia. Ujung-ujungnya orang Yahudi tidak mau karena mereka tahu mereka yang salah. Wa naqalahu Ibnu Jaririn an Qatadah, dan tafsir ini juga telah dinukilkan oleh Ibnu Jarir dari Qatadah, Imam Ibnu Jarir Al-Tabari rahimahullah dari Qatadah rahimahullah. Wa Abil Aliyati, kemudian dinukilkan juga dari Abul Aliyah, ini juga ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Wa Rabi' bin Anas juga. Wa nadhiru hadhihi al-ayati, dan yang semakna ya, yang sebanding dengan ayat ini, qauluhu ta'ala fi suratil Jumu'ah, adalah firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada Nabi dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-6 ini, 6 sampai 7 nih Pak ya. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum, kalau kalian mengira, annakum awliya'u lillah, kalian adalah kekasih-kekasih Allah, min dunin nas, bukan manusia, bukan kami orang beriman, kalian saja yang kekasih Allah itu. Fatamannawul mauta, maka mintalah mati, in kuntum shadiqin, maka berangan-anganlah untuk mati kalau seandainya kalian benar atas klaim kalian. Kemudian Allah mengatakan wala yatamannawnahu abadan, tidaklah selama-lamanya mereka akan berangan-angan untuk mati, tidak mau mereka. Bima qaddamat aydihim, disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka dari kezoliman yang mereka lakukan. Wallahu alimun bizzalimin, kata Allah. Dan Allah Maha mengetahui siapa yang orang yang zalim. Tahu mereka Yahudi itu memang zalim. Makanya mereka tidak berani. Kemudian Allah lanjutkan ayat yang ketujuhnya dari surah Al-Jumu'ah ini. Qul, katakan wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya mati yang kalian lari darinya itu, sesungguhnya kematian yang kalian menghindarinya itu, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kalau sudah datang ajal kalian, ya sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kalian kemanapun kita Pak, nggak ada lagi. Ya, walaupun kita berada di benteng yang kokoh, kalau sudah datang ajal kita, mati akan mendatangi kita, kematian akan mendatangi kita. Summa, kemudian kalau sudah mati, turadduna ila alimil ghaib, mereka akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang gaib. Siapa itu Pak? Allah. Wasyahadah, dan yang tampak. Fayunabbiukum, dan Allah, dan dia Allah akan menginformasikan kepada mereka bima kuntum ta'malun, apa yang Allah akan menginformasikan kepada kalian dari apa yang telah kalian lakukan, termasuk kita juga. Apapun yang kita lakukan di dunia ini akan Allah bentangkan sebentang-bentangnya Pak. Walaupun sebesar biji atom, biji yang paling kecil, yang bagian ya dari yang terkecil di semesta ini atom ya, di jagat raya ini atom itu ya, walaupun sekecil itu yang ya kan akan nampak oleh kita nanti. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan tauhid, dengan amal soleh, dan Allah jauhkan kita dari kesyirikan, dari dosa-dosa maksiat, dari kebid'ahan,
dan dari perkara-perkara yang tidak dicintai alias yang dimurkai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Karena sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Jadi batasannya adalah surah Al-Jumu'ah yang dibawakan sebagai ayat yang senada dengan surah Al-Baqarah ayat 94 sampai 96 ini. Yakni surah Al-Jumu'ah 6 sampai 7 ini semakna, ya, senada maknanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.